Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya perawat Novel. Saya yang bertugas di Rumah Sakit Umum. Ini benar ya dengan keluarga Ibu Cenul? Iya, benar. Iya. Di sini tujuan saya akan melakukan penyuluhan tentang antenatal care. Apakah Ibu tahu apa itu antenatal care? Enggak tahu. Iya. Baik. Antenatal care itu adalah perawatan kehamilan oleh tenaga profesional, yaitu bidan atau dokter gitu ya, Bu. Iya. Nah, pelayanan perawatan kehamilan itu merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal care yang sudah ditetapkan. Nah, apakah ibu mengetahui apa itu tujuan antenatal care? Apakah sudah pernah dengar gitu, Bu? Belum. Adapun tujuan antenatal care itu, yang pertama menentukan status kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, memperkirakan usia kehamilan. Kemudian yang ketiga, menginisiasi rencana perawatan kehamilan serta kelahiran termasuk pemilihan tempat bersalin. Apakah Ibu Yeni sama Ibu Tika sudah menentukan tempat bersalinnya di mana? Belum ya. Nah, apakah Ibu juga sudah ada kunjungan gitu ke rumah sakit atau ke bidan begitu? Belum. Kalau ke bidan sudah. Ibu usia kehamilannya berapa, Bu? 14 minggu. 14 minggu ya. Kalau Ibu Tita? 16 minggu. 16 minggu, baik. Nah, kalau untuk satu kali selama semester itu yaitu sampai usia kehamilan 14 minggu, berarti di Ibu Cenul atau Ibu Yeni. Nah, kalau yang kedua itu satu kali selama semester kedua itu usia kehamilan 15 sampai 28 minggu. Jadi kalau Ibu Tita itu usia kehamilannya 16 minggu, berarti masuk yang ke semester kedua. Kemudian yang ketiga itu ada dua kali selama semester ketiga, yaitu usia kehamilan 29 sampai 42 minggu. Nah, tempat kunjungan antenatal care itu yang pertama bisa ke puskesmas. Yang kedua itu ada rumah sakit bersalin. Kemudian yang ketiga tempat praktek swasta, yaitu seperti Ibu Yeni tadi periksanya ke bidan. Itu ya, Bu? Iya. Kemudian yaitu yang dilakukan di pemeriksaan waktu ke bidan atau ke rumah sakit itu bisa seperti atau yang harus kita periksakan setiap bulannya, yaitu ukur timbang berat badan. Jadi ibu harus setiap bulan itu mengukur berat badannya. Kemudian yang kedua, ukur tekanan darah, darahnya naik atau tidak, begitu ya, hipertensi atau tidak, gitu. Terus yang ketiga, ukur TVU, yaitu tinggi fundus iteri, yaitu ini, Bu, perut ibu tingginya berapa, begitu. Kemudian yang keempat, pemberian tablet zat besi atau asam sulfat. Yang kelima, pemberian imunisasi. Apakah Ibu Yeni sudah diimunisasi? Sudah ya, baik. Bagus Ibu Yeni. Kemudian Ibu Tita apakah sudah diimunisasi, Bu? Sudah. Baik. Bagus ya, Bu. Kemudian yang keenam, tes terhadap PMS. PMS itu penyakit menular seksual. Terus yang ketujuh, temu bicara atau konseling. Biasanya kalau Ibu Yeni itu pergi ke bidan ya, itu baik. Kemudian yang ke-8 tes HB. Yang ke-9 tes urin protein. Ke-10 tes reduksi urin. Dan yang ke-11 itu perawatan payudara. Apakah Ibu Yeni itu sering mengecek payudaranya? Sering dicek sama Iya ya, Bu ya. Jadi kalau habis mandi itu bisa dicek ya, Bu ya. Apakah di payudara ibu itu ada benjolan? Jadi itu periksanya tuh begini, Bu. Muter gitu ya, Bu ya. Apakah ada benjolan atau tidak itu. Kalau ada benjolan, ibu bisa konsultasikan ke bidan atau ke dokter gitu ya, Bu ya. Kemudian ibu juga senam hamil. Apakah Ibu Yeni dan Ibu Tita senam hamil juga? Iya. Ya, bagus ya, Bu. Kemudian yang ke-13 itu adalah terapi yodium. Yang ke-14 adalah terapi obat malaria. Baik, Ibu, dari penyuluhan saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Ibu Tita, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengevaluasi. Yang pertama, Ibu Cenul bisa disebutkan apa saja tujuan antenatal care Ibu Yeni?
untuk menyiapkan persalinan. Iya. Terus untuk mempersiapkan ini bagi dan ibu. Iya. Lalu Kemudian untuk memantau kemungkinan adanya risiko iya. saat kehamilan dan merencanakan penata laksanaan yang sesuai terhadap kehamilan agar tidak terjadi risiko yang lebih tinggi. Iya, baik. Benar ya, Bu? Kemudian Ibu Tika, selain yang disebutkan Ibu Yeni tadi, tujuannya apa? Menentukan status kesehatan ibu dan janin, Iya, benar. Kemudian? mempersilahkan usia kehamilan, Iya. Terus yang ketiga, Bu? menginisiasi rencana perawatan kehamilan. Baik, benar ya, Bu ya? Nah, kemudian berapa kali minimal kunjungan antenatal care? Kali. Iya, baik. Benar ya, Bu ya? Karena Ibu Yeni dan Ibu Tita sudah mengerti dan sudah memahami, maka kasih yang sudah saya jelaskan akan saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.